lanjut. Ya, tolong jangan dipotong ya. Kau dari tadi cuap-cuap aku diam. Iya, namanya Tapi ini kan ngerti kita anak muda diskusi. itu bukan diskusi. Itu namanya debat kusir. Bukan debat kusir. Nah, Saya itu juga agar tidak terjadi debat kusir. Oke, Aku sekarang kita lagi berikan bicara. kesempatan dulu ya. Boleh mengirimkan Enggak, aku sesuatu bicara, hal kau itu. potong-potong. Kasihan nih Bapak Kapolri diskusi gitu. kita Sudah akan berdarah-darah. Bang Fitra ditahan dulu, Bang Fitra. Bang Fitra, ditahan dulu Bang Fitra. Ini bisa Supaya marah. masuk ke substansinya bergiliran loh, Ditahan Bapak dulu ya. Bang, silakan Bu. Nanti Bang Fitra membantah, silakan. Oke, sebentar kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video, kemudian nanti teman-teman bisa memberikan komentar setelah menyaksikan cuplikan ini. Baik, kita lihat dulu videonya. Istilah parcok gitu loh. Oh, Parcok apa? Partai coklat Partai katanya Bang. coklat gitu. Tidak Pilkada, ada Bang. kita lihat di database KPU yang menyebutkan di situ partai coklat. Jadi Oke. janganlah buat apa isu-isu politis. Makanya saya dari dulu kurang percaya sama orang-orang politik ini gitu loh. Waduh, karena ada Bung kebanyakan Ruhut loh di sini, Bang. janji-janji bohong gitu. Hati-hati juga nih. Seolah-olah nanti akan menjatuhkan harkat dan martabat Bapak Prabowo juga, yang seolah Pak Prabowo ingin mencanangkan ini, padahal tidak ada. Kita kaitan konfirmasi dengan kalau TNI gitu, juga Bung seperti Ruhut. itu. Jangan membuat isu-isu bohong katanya Bang. Ini merupakan alat negara loh untuk menjaga keamanan. Terima kasih ya, anak muda mesti begitu ngomongnya. Bukan sangat mudah kenyataannya, Bang. Udah, jadi Gitu loh. catat ya. Yang pertama Catat. ngomong ini Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Prabowo. Prabowo. Beliau yang mengatakan keresahan bukan dari luar, Oke. tapi keresahan terjadi di dalam. Hari ini saja rame di TV, seorang oknum polisi membunuh ibunya. Enggak ada kaitannya Ya, dengan itu. kamu tenang dong, tenang, jangan marah aku. Enggak, itu oknum, ya. bos. Itu oknum, jangan sebutkan Bos, institusinya. dengar dulu, bos. Begini, ada seorang di rumah itu yang melakukan kejahatan. Justru satu rumah itu kita cap penjahat gitu. Nggak bisa, bos. Kalau oknum tetap oknum. Bang Fitra, kita kasih kesempatan Bang Ruhut dulu ya, Bang Fitra ya. Bang Ruhut. Hati-hati bicara, Oke. rakyat menilai. Iya. Jangan nanti, tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Waspada. Pertama yang melontarkan ini, yang sangat saya hormati, Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo. Oke. Karena melihat ramenya kisru di intern kepolisian. Apa mau saya kembalikan lagi? Pak Prabowo yang ngomong, mudah-mudahan dia nonton. Kalimatnya yang mana ya, Bang Ruhut? Ingatkan publik kembali, Bang. Bagian kalimat yang mana yang diucapkan? Ya kalau oleh- begini terus polisi, ya nanti saya kembalikan lagi. Itu jelas kok. Termasuk TV One juga masuk kok. Polisi lepas dari ABRI pada waktu itu yang sekarang TNI. Saya lawyer Dibio Widodo. Ini terjadi di kala beliau menjadi Kapolri. Harus diingat, beliau ajudan Pak Harto. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat, menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik dalam perkara yang selama ini kita lihat, teman-teman. Kasus ijazah mantan presiden terus bergulir, bahkan kasus-kasus lainnya juga belum ada satupun yang tuntas. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita melihat seorang Ruhut Sitompul ini mencecar habis-habisan ya, jubir bicara seorang relawan ya, maksud saya jubir bicara seorang mantan presiden. Tentu dalam hal ini bahwa kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh seorang Ruhut ini terhadap bagaimana pandangannya terhadap ya kepemimpinan pejabat-pejabat yang sebelumnya. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman coba kita menguraikan satu persatu ya terkait dengan komentar-komentar netizen di bawah ini. Sebenarnya apa yang mereka sampaikan, bahwa Jokowi menampilkan para pengacara lulusan Akademi Lawak Indonesia.
Nah, benar jangan diundang orang yang tidak berkualitas dan si Fitra ini tidak berakhlak dan kok selalu diberi panggung. Ya, jadi teman-teman, bahwa ketika bertemu dengan salah, ya sepertinya salah sasaran dan salah ya lawan perdebatan, teman-teman, akhirnya terjadi seperti di cuplikan video tadi. Ya, sehingga mempermalukan diri sendiri. Oke, Fitra nggak usah diundang ke acara seperti ini, dan Fitra cocoknya untuk kuasa hukum pembela pembohong. Ya, bermodalkan kemarahan yang membara, itulah apa namanya, karakter aslinya. Nggak bisa bicara jujur, ya ke pojok, kepepet, akhirnya ya bisa marah-marah, nggak jelas ya. Nah, jadi ulahnya dalam setiap debat ngotot tanpa isi. Itulah kubu pembela Jokowi. Ya, jadi teman-teman, ya ini luar biasa sekali ya terkait dengan seorang Luhut ini yang memberikan satu ketegasan ya dalam pernyataannya, bahwa orang tua ya memang kalau lagi apa namanya lagi berbicara tidak perlu dipotong. Ya, inilah salah satu etika yang perlu kita lihat terhadap diri seorang Luhut. Nah, tentu dalam hal ini, bahwa ini kenapa kita membacakan komentar-komentar satu ini, teman-teman, ya dimana apa namanya kuasa hukum atau jubir bicara dari seorang mantan presiden ini ya sampai di apa namanya dikatakan di sini bahwa ulahnya dalam setiap debat ngotot tanpa isi, itulah kubu pembela Jokowi. Nah, begitulah termul jika perdebatan sudah kalah, debat secara ilmiah, ya logika dan argumen hukum sudah hilang, maka suka motong omongan lawan, bisa bicara dan selalu ngeyel. Itulah ciri khas termul ya, itu yang disampaikan oleh netizen, teman-teman ya. Nah, kemudian bahwa untuk raya bersuara tolong jangan ditampilkan lagi ya Fitra. Ya, sangat memalukan, tidak mendidik. Dan Fitra takut malu ya sebab dibayar mahal oleh Jokowi. Ya, ternyata teman-teman ketika kita membela sesuatu itu ya mestinya walaupun salah tetap itulah yang dipertahankan. Nah, apakah memang kurang begitu, teman-teman ya? Oke, ujungnya pengacara itu semoga sering tampil untuk mempercepat ujung perjalanan. Mantap ya Pak Luhut Sitompul ini. Itulah Fitra ngotot dan menutupi kekosongan. Nah, jadi selama menonton acara di beberapa acara di medsos selalu membicarakan lawan dipotong. Itulah para pembela dan termulnya Jokowi takut kali ya kalau penjelasan dan lawan bicara didengar oleh para netizen, maka selalu dipotong, takut boroknya Jokowi makin diketahui oleh para netizen. Ya, jadi teman-teman ya ketika relawan-relawan Jokowi ini ya mulai berdebat di setiap media sosial, dan hal ini teman-teman apa yang disampaikan oleh netizen menyatakan bahwa ya suka memotong pembicaraan lawan, sehingga akhirnya ini teman-teman dicecar habis oleh Luhut Sitompul ya. Kita tahu bahwa Luhut Sitompul ini adalah pengacara yang hebat dan yang punya power begitu ya. Jadi ketika ketemu dengan seorang Fitra ini tentu ya sepertinya kelabakan ya menghadapi Pak Luhut ini ya, karena kita apalagi di posisi sebagai orang tua, apalagi sebagai posisi orang tua, tentu teman-teman si Fitra ini sepertinya kelabakan ya, sehingga sering memotong omongan dari Pak Luhut tersebut. Nah, jadi aneh, Luhut mulai kutu loncat lagi kini membantah termul, padahal sebelum ini ya kental pro dengan Jokowi. Si Fitra bukan kuasa hukum Jokowi, dia hanya cari panggung dan popularitas, lagi nggak ada job. Dan sekarang sudah bicara rasakan dan jelas pembela Jokowi. Allah tunjukkan kalau salah. Jujur memang kalau Pak Luhut ini ngomong acara hidup, kalau Fitra raja gaduh, kembalikan politik di bawah ini.
Ya udah, jangan didukung lagi Jokowi ya, entar lagi Jokowi membusuk di penjara. Ya, jadi teman-teman, apalagi dalam kasus ijazahnya yang sampai detik ini masih belum ada titik terang apakah ini ya, apakah ijazahnya sudah clear asli atau masih abu-abu teman-teman. Ya mestinya ketika ya pembelaan Jokowi ini sebenarnya berdebat di salah satu acara-acara, mestinya ini harus dikilirkan dulu ya ijazah mantan presidennya yang dibelanya, karena nanti bisa apa namanya, ini bisa kemana-mana ya kalau misalnya ya hanya membela dalam satu sisi, karena memang kasus utama yang viral saat ini adalah ijazah Jokowi ya, yang tidak pernah ditujukan dan tidak pernah diperlihatkan. Mestinya ya relawan-relawan ini membantu Pak Jokowi supaya kasus ini segera selesai ya. Jadi bukankah begitu teman-teman? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.